Orang kalau ngedengar tauhid gelap, Ustaz. Padahal enggak. Mudah, tauhid itu mudah. Terlebih lagi ilmu yang akan kita pelajari, kitab yang akan kita baca adalah kitab yang kaitannya dengan tauhid. Kemarin saya sempat ngobrol sama perwakilan DKM, Ustadz Khalil, kata beliau, kita milih apa? Pelajaran tahu. Wah, ini mantap. Berat sih enggak? Orang kalau ngedengar tauhid gelap, Ustadz. Padahal enggak. Mudah, tauhid itu mudah. Bahkan kalau jamaah ditanya, ilmu apa yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam? Kira-kira apa? Tauhid, ya. Karena dalam Al-Imam Abul Izz Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Thahawiyah berkata apa? Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan satu ilmu itu diukur tentang ilmu. Apa isi dari ilmunya? Apa? Kemuliaan satu ilmu diukur dari apa? Isi ilmunya. Ada enggak yang lebih besar daripada ilmu tauhid? Kenapa, Pak? Karena yang dibahas siapa? Allah, dan Allah itu akbar. Maka nggak akan ketemu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu tauhid. Makanya satu-satunya ilmu yang secara langsung Allah perintahkan untuk kita pelajari disebutkan dalam Al-Quran, ilmu apa itu? Secara khusus Allah perintahkan kita mempelajari cabang ilmu itu. Ilmu apa itu? Di surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Itu ayat Quran surat Muhammad. Fa'lam, pelajarilah, ilmuilah. Apa yang harus kami pelajari ya Allah? Annahu la ilaha illallah. Pelajari ilmu la ilaha illallah. Jelas ya? Jadi itu secara langsung. Ya, seingat saya di Quran hanya ilmu tauhid yang secara khusus Allah perintahkan kita untuk apa? Belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di ayat yang lain sifatnya umum, artinya nggak disebutkan ilmunya apa. Ya. Tapi kalau ilmu tauhid secara khusus apa? Diperintahkan untuk kita pelajari. Dan siapa yang mempelajari ilmu tauhid, maka dia telah mempelajari sepertiga Al-Quran. Betul tidak? Dari mana sepertiga Al-Quran? Qul huwallahu ahad. Begitu. Kata Nabi, qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Quran. Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga. Apa hikmahnya? Kenapa Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Quran? Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Bukan surat As-Somad misalnya. Biasanya kan begitu, Pak. Al-Baqarah karena ada kalimat innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Karena ada kalimat baqarah disebut Baqarah. Disebut surat Al-Maidah misalnya karena ada kalimat Al-Maidah, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila ma'idatan minas sama. Apakah Tuhanmu itu bisa menurunkan maidah? Kenapa disebut? Apakah ada kalimat ikhlas di surat Al-Ikhlas? Enggak ada. Apa artinya ikhlas? Murni, bersih, jernih. Ikhlas ya, murni, bersih, jernih. Maksudnya apa? Iya, ayat ini hanya berbicara tentang Allah secara murni, secara bersih, tidak ada pembahasan yang lain. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Berarti Al-Ikhlas sepertiga kata Nabi. Kalau kita baca, Nabi kan nanya begini nih, kata Nabi, sahabat, ada nggak yang bisa hatam Quran semalam? Kan begitu pertanyaannya. Ya Rasulullah, gimana itu hatam Quran semalam? Nabi bilang, baca Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali. Kalau tauhid itu sepertiga Al-Quran, sepertiga yang lain dan sepertiga yang lainnya apa? 2/3 apa?
Kata para ulama, Quran itu ada 3. Tauhid, akhbar. Apa itu akhbar? Jamak daripada khobar. Berita-berita, khobar, akhbar. Yang ketiga ahkam. Tauhid, akhbar, ahkam. Ahkam hukum. Ya, hukum jamaknya ahkam. Kalau ayat-ayat tauhid contohnya apa? Tadi qul huwallahu. Apalagi ayat tauhid contohnya? Apa ayat tauhid? Al-Kafirun misalnya, qul ya ayyuhal kafirun. Apalagi contoh ayat tauhid? Ayat kursi, ayat tauhid. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Apalagi ayat tauhid? Banyak ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya sampai akhir. Itu ayat tauhid. Kalau ayat tentang berita apa? Banyak. Berita tentang umat terdahulu. Misalnya Allah bercerita kejadian sebelum dunia ini terjadi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Itu kan sebelum ada dunia. Allah pun bercerita setelah dunia ada. Allah bercerita tentang Nabi apa? Nuh. Ada enggak surat Nuh? Inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Ada surat Hud. Ada surat Musa. Surat Musa ada. Ibrahim ya. Ibrahim. Yunus. Apalagi? Yusuf. Banyak ya. Itu umat terdahulu. Tentang umat yang akan datang ada nggak di Quran? Apa contohnya? Apa? Yang akan datang. Yang akan datang nanti ada 2. Ada kehidupan di dunia. Ada 3. Ada kehidupan di dunia masa depan. Ada kehidupan alam barzakh. Ada kehidupan akhirat. 3-tiganya ada. Kehidupan di dunia misalnya tentang hari kiamat ya. Atau tentang Ya'juj dan Ma'juj di surat Al-Kahfi. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ada lagi kisah alam kubur, ada nggak di Quran? Ayo siapa yang tahu ayat tentang alam kubur? Ada atau tidak? Ada ya. Kisahnya Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiya. Ya, yaitu neraka yang ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan sore. Wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan kalau nanti kiamat terjadi akan dimasukkan Fir'aun kepada azab yang paling pedih. Berarti siang malam dia disiksa dan nanti di akhirat dia pun akan dimasukkan ke neraka. Dan ada tentang akhirat. Apa contohnya? Ayat tentang akhirat. Ayat yang Bapak sering baca, Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Sampai apa? Wa ashabul yamini ma ashabul yamin wa ashabus shimal. Ya ada wasabiquna sabiqun ulaikal. Itu kan semua di akhirat itu. Ya. Baik, sepertiganya tauhid, sepertiganya berita, sepertiganya hukum. Apa contohnya ayat hukum? Aqimis shalah. Aqimis shalah wa atuz zakah kutiba alaikumus syiyam walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'. Banyak. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu tauhid maka dia telah mempelajari sepertiga dari kandungan Al-Quran. Jelas Pak ya? Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Kalau saya bertanya, Al-Ikhlas sepertiga Quran. Kalau ayat yang paling mulia di Al-Quran, surat apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah, kalau ayat kursi. Kalau surat Al-Fatihah. Kalau ayat kursi. Kenapa Al-Fatihah menjadi ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Apa? Karena semua isi Quran ada di Fatihah. Begitu? Karena dia Ummul Quran. Ummul Quran Ustaz, berarti ibunya Quran. Surat yang lain berarti anak-anak.
Enggak juga. Ummul itu majas ya. Ummul Quran artinya bukan ummu dalam pengertian apa? Ada ayam punya anak-anak, bukan. Ummus itu majas. Perumpamaannya saking luasnya maknanya maka dia disebut ummul. Tapi menurut para ulama inti dari Fatihah yang menjadikan dia mulia itu ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itulah inti dari tauhid. Hanya kepadamulah kami beribadah. Inti tauhid kan ibadah. Ya. Orang yang mengakui Allah itu pencipta, penguasa dan pengatur tidak dianggap bertauhid selama dia tidak memurnikan ibadahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi 7 ayat itu Pak, 4 ayat puji-pujian, 2 ayat permintaan, 1 ayat ikrar sumpah. Begitu. 4 ayat pertama puji-pujian, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan pujian dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Dialah raja hari pembalasan. Ini semua puji-pujian. Setelah kita memuji Allah, kita berikrar, bersumpah setia. Apa sumpah setia kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami na'budu, apa na'budu? Beribadah ya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Setelah itu permohonan, ihdinas sirat. Ya Allah, karena kami kan lemah nih ya Allah. Kami udah sumpah ikrar, kami akan setia menyembahmu. Maka kami ada satu permintaan. Apa permintaan kami? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang pernah engkau berikan nikmat. Itu ada di surat An-Nisa, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi ya Allah, tolong lindungi kami dari jalan dolin, maghdub dan dolin. Maghdub siapa? Maghdub orang yang dimurkai ya, yaitu orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, contohnya Yahudi, berilmu tapi beramal, tidak beramal. Dolin, sesat. Siapa yang sesat? Yang kalau Yahudi kan berilmu tapi tidak beramal. Kalau dolin beramal tapi enggak berilmu, beramal tapi enggak berilmu. Kata para ulama, contohnya Nasara kan begitu. Baik, berarti Al-Fatihah yang bikin dia mulia ayat keberapa? Ayat kelima. Ya. Makanya Imam Ibnul Qayyim, saya punya di rumah bukunya, menulis kitab namanya Madarijus Salikin, 5 jilid. Madarijus Salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 5 jilid. Ada, kalau Bapak penasaran bisa ke rumah, ada bukunya. Namanya Madariju As-Salikin, ditulis oleh Ibnul Qayyim. Hanya untuk menjelaskan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan saking mulianya Fatihah, nggak sah sholat kalau nggak pakai Fatihah, kan begitu ya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang nggak baca Fatihah. Ayat kursi Pak, kenapa dia begitu mulia? Tauhid juga. Coba, mana tauhidnya? Dari awal sampai akhir tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Semua pokoknya kalau Bapak lihat artinya itu tauhid semua. Dari awal sampai akhir bicara tauhid. Maka jadilah dia ayat yang paling mulia. Barang siapa yang membacanya setelah salat 5 waktu, maka diampunilah dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu kata Nabi kan begitu. Dan siapa yang membacanya di pagi hari dijaga sampai sore hari, dan siapa yang membacanya di sore hari dijagalah dia sampai pagi hari lagi. Ayat kursi. Ya. Baik.
Oleh karena mulianya tauhid, Nabi berdakwah itu 23 tahun kan? 13 tahunnya dakwahnya tauhid kan? Di mana tuh Pak 13 tahun? Di Mekah. Di Mekah itu kan dakwahnya tauhid. Kalau di Madinah dakwahnya tauhid iya, tapi plus hukum. Makanya ayat kutiba alaikumusiyam itu di Madinah ya, tahun kedua Hijriah. Ya begitupun ayat tentang hukum zakat, ya zakat mal dan lain sebagainya itu di Madinah. Kalau di Mekah ada ayat tentang sedekah, tapi nggak disebutkan berapa kaifiatnya dan lain sebagainya. Ya, jadi Nabi Muhammad 13 tahun dakwah tauhid. Itu kita sebut dengan periode Mekah atau Makkiyah kan kalau ayat. Kalau Madinah nanti disebut Madaniyah. Apa bedanya ayat Makkiyah dengan Madaniyah? Madaniyah panjang-panjang. Kalau Makkiyah berarti pendek. Kenapa kok Makkiyah pendek, Madaniyah panjang? Karena Makkiyah itu kan masalah tauhid. Tauhid itu nggak usah terlalu rinci, dia umum saja. Ya, dia masalah ma'rifat, pengetahuan. Kalau hukum kan rinci banyak. Apalagi bedanya antara ayat Makkiyah dengan Madaniyah? Makkiyah itu biasanya dimulai dengan ya ayuhan nas. Kalau Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Kan begitu ya. Kalau Makkiyah biasanya bicara tauhid, sedangkan Madaniyah bicara hukum. Tauhid sangat penting sekali, ya. Dalam hadis dikatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling agung yang pernah aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Dan siapa yang mengucapkannya sebelum dia wafat dakhalal jannah, kan begitu ya. Man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka masuk. Dan banyaklah Pak kalau kita sebutkan. Artinya kita bersyukur di Masjid Ar-Rahman ini, insya Allah kedepannya kita akan membahas tentang tauhid. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, ya, keikhlasan dan kepahaman, dan mudah-mudahan istiqomah.